Tuan, mohon tunggu sebentar. Tuan, mohon tunggu sebentar. Aku adalah Jiang Xingchen, Dewa Perang Kunlun, melindungi kedamaian negara Xia. Dengan Dewa Perang sepertiku di sini, jangan harap bisa melangkah setengah langkah pun ke negara Xia. Sudah bertemu naga sejati, kenapa belum buka baju zirah? Naga sejati yang mengendalikan pedang, kenapa belum buka baju zirah? Berani-beraninya tidak menghormati Dewa Perang. Iya. Jongkoklah. Aku ingat 2 tahun lalu kamu datang mengetuk pintu kuil suci. Sayangnya kamu bahkan tidak lulus ujian pertama. Kamu Dewa Perang dari kuil suci mana? Rekor pertempuranmu berasal dari lembah penjahat. Sebenarnya siapa kamu? Sekelompok katak di dasar sumur. Lembah penjahat sudah lama ditaklukkan oleh penguasa dewa. 4 penjahat besar semuanya kalah oleh tuanku. Dengan apa kalian berani datang ke sini? Lembah penjahat adalah ancaman besar bagi Perdana Menteri kami. Penguasa dewa hari ini pasti akan mati tanpa ragu. Sepertinya ini bukan ulah dari negeri kami. Bintang-bintang terpisah. Bolehkah aku tahu untuk apa penguasa dewa datang? Aku datang ke negara Xia hanya untuk menghadiri pemakaman ayah angkatku. Tidak berniat mengacaukan ketertiban negara Xia. Sekarang perjalanan ini tidak akan dituntut lagi. Suzaku, kamu bersama mereka melapor ke kantor negara. Memohon surat pengampunan khusus untuk keluarga ayah angkatku. Kamu hanya perlu memberitahuku, orang-orang keluarga Xiao. Aku mengantar Pak Chen dengan hormat. Mengantar Pak Chen dengan hormat. Xiao Sui. Maaf aku datang terlambat. Tamparan ini untukmu. Karena ketidakbakatanmu, ayahku meninggal. Keluarga Xiao jadi sepi karena kamu. Tapi kamu tak pernah berbakti. Akui atau tidak? Aku akui. Tamparan ini untukmu. Tidak menepati janji. Saat melarikan diri kamu bilang akan melindungiku. Tapi selama 13 tahun tidak ada kabar. Akui atau tidak? Aku akui. Xiao Sui, aku tahu aku berhutang banyak padamu. Kali ini aku kembali. Aku akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di seluruh negara Xia. Bahkan akan melindungi keluargamu, keluarga Xiao. Sungguh konyol. Karena melindungimu. Kamu tahu apa yang dialami keluargaku selama belasan tahun. Sekarang masih berani bilang omong kosong seperti itu padaku. Aku sangat sakit hati. Xiao Sui. Lin Yang. Kamu cuma anjing yang dipelihara keluarga Xiao. Dengan apa kamu mau melindungiku? Kalau sudah memutuskan kembali ke keluarga Xiao untuk hidup enak, mulai sekarang panggil aku kakak perempuan. Jadi mulai sekarang panggil aku kakak perempuan. Hormati aku sebagai nona besar. Pemakaman ayah akan segera dimulai. Xiao Sui. Xiao Sui. Dalam 7 hari. Aku pasti akan membuat keluarga Xiao menjadi keluarga teratas di seluruh Yunzhou, dan kamu akan menjadi bintang paling bersinar di seluruh Yunsang. Hanya anjing yang tak berguna dan tak berdaya. Hanya bisa ngomong besar. Kamu kira, kamu itu anak emas seperti Dewa Perang Kunlun. Lihat nanti bagaimana aku akan mengurusmu. Saudara-saudari keluarga Xiao berani memperlakukan Anda seperti itu. Tuan Dewa, mohon Tuan Dewa beri perintah. Bawahan siap menerima hukuman. Mereka bagaimanapun juga keluarga kita. 3 tamparan ini adalah hutangmu kepada mereka. Menyembunyikan identitas. Biarkan aku sebagai anakmu mengantarkanmu sekali lagi. Ya. Xiao Sui, tunggu aku pulang. Aku yang akan melindungimu. Ayah.
Orang yang selalu kamu sebut-sebut. Suer membawakan ini untukmu. Kijang. Setelah membakar dupa ini, segera pergi. Saat ini aku tak ingin melihatmu lagi. Oh anak yang berbakti, Kijang. Kembali untuk menjengukmu. Aku berharap kamu siapa yang kamu anggap anak durhaka, datang untuk membakar dupa untuk kakakku. Siapa? Siapa yang kamu anggap anak durhaka, datang untuk membela kakakku. Paman kedua. Saudara, apa kabar? Berikan aku satu pistol. Dengar ini artinya apa? Nak. Lebih dari 10 tahun tak pernah kau tembak sekalipun. Sekarang kau sujud dan menangis. Pasti karena aku, kan, paman kedua. Ini rumah sakit ayahku. Setelah dia selesai membakar dupa, suruh dia pergi. Membakar dupa. HMPH. Dia ini menantu baru. Layak masuk ke ruang arwah keluarga Xiao untuk membakar dupa. HMPH. Kalau belum bayar 10.000, 3 hari bersihkan aura buruk dulu baru boleh masuk. Orang-orang, bawa dia keluar. Jangan sentuh dia. Wah, sejak kapan kamu jadi bos di rumah ini? Ham-ham. Lihat ini, ayahmu sudah mati. Hahaha, kamu masih kira kamu anak keluarga ini? Ah. Orang dari keluarga Chen datang menjemputmu. Naik tandu bunga saja. Dijemput untuk menikah. Xiao Sui, waktunya sudah tiba. Kapan aku setuju menikah denganmu? Gimana? 50 juta. Peringkat pertama di Yunzhou. Harga ini tidak murah, kan? Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Hahaha, itu lebih dari cukup. Xiao Sui, jangan sombong. Bisa menikah dengan putra Yun Zongjun. Adalah kehormatan buat kamu. Ayahmu jasadnya belum dingin. Kamu sudah memaksa aku menikah. Aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dasar perempuan licik. Kamu kira aku tidak tahu? Aku ini sedang memperjuangkan keuntungan besar untuk keluarga Xiao. Aku tidak akan menikah denganmu. Kamu memang playboy dari sananya. Sudah berapa banyak wanita yang kamu sakiti? Mati pun aku tidak akan menikah dengannya. Cantik. Jangan tidak tahu diri. Kamu tahu berapa banyak wanita cantik di Yunzhou. Bahkan dalam mimpi pun kamu akan kuinjak-injak. Tenang saja, malam ini aku pasti akan membuatmu sangat puas. Memalukan. Ini yang kamu sebut itikat baik. Kamu, jangan sampai aku tidak mau. Siapapun, ke sini. Xiao Sui. Ikat dia dan bawa ke keluarga Chen. Sudah terlambat. Cukup diranjang Tuan Chen saja. Xiao Sui sudah bilang, dia tidak mau menikah. Kamu memang tidak mengerti. Xiao Sui sudah bilang, dia tidak mau menikah dengan kalian. Apa kalian tidak paham bahasa? Kakak, dia gila ya.
Berani-beraninya dia ngotot begitu. Urusan keluarga Xiao yang bukan urusanmu, kamu berani ikut campur. Kamu mau mati. Aku dan Xiao Sui sudah bertunangan sejak lama. Tunangan, yang keluarga adalah aku. Tidak paham bahasa. Tunangan? Kakakku mana mungkin bertunangan denganmu? Itu ayahku. Ayah yang dulu menetapkannya untukku. Xinghai, kamu ini main-main sama aku. Kamu ngaco. Urusan pernikahan sejak dulu adalah perintah orang tua dan kata perantara, bukan main-main. Nyonya tua. Sebelum meninggal, ayah angkat sudah menitipkan Xiao Sui padaku, dan berjanji akan bertunangan. Mohon Nyonya tua merestui. Xiao Sui adalah cucuku yang sudah meninggal. Urusan pernikahannya tentu aku yang menentukan. Kamu, selir keluarga Lin yang sudah memusnahkan keluarganya, pantaskah menikahinya? Hahaha. Aduh, Nyonya tua, Anda memang orang yang mengerti. Aku sudah sering lihat orang seperti Xiao Sui. Bukannya demi cinta, tapi demi uang saja. Ambil uang ini. Cukup buat kamu hidup enak beberapa saat. Bawa dan pergi sana. Baiklah. Uang ini tetap aku simpan untuk merawat ayahku. Omong kosong. Anjing macam kamu berani melawan. Tuan Chen, aku beritahu kamu. Hari ini Xiao Sui sudah pasti menikah. Malah memaksa cucunya menikah di ruang duka. Apa ini mau memutuskan garis keturunan? Tuduhan yang berat sekali. Warisan kakak tertua. Anak kecil yang memaksa Nona menikah bilang kamu datang untuk melayat. Tapi tanganmu kosong. Lihat kamu yang sebenarnya dari Tibet. Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Aku sudah minta perintah resmi dari negara untuk keluarga Xiao atas namamu. Setia dan berbakti sekali. Tapi sekarang lihatlah. Hahaha. Blogger, ikuti perintah. Hahaha, aku rasa kamu sudah gila. Nak, berani-beraninya kamu mengaku-ngaku atas nama penguasa negara. Kamu ini mau mati cepat ya? HMPH. Tuan Chen adalah naga langit dari keluarga terpandang. Kalau kamu hanya pencuri bawah tanah yang suka omong besar, bodoh. Tuan, beraninya Anda sendiri yang mengangkat gelar. Sejak berdirinya negara Xia, hanya 3 jenderal pendiri yang mendapat kehormatan ini. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya kamu ngomong besar seperti Tang Seng. takut sama yang kuat, suka bully yang lemah, menjual keberanian demi kehormatan palsu. Harga diri keluarga Xiao sudah kamu hancurkan. Itu karena kamu tak mampu ikut campur. Tunggu dulu. Mau kemana? Dia berani mengaitkan nama besar penguasa negara, dan berani-berani berbuat onar di depanku. Hari ini aku, putra kepala dong dari Yunzhou, akan tunjukkan apa itu aturan. Ayo. Potong lidah bocah ini dan kasih makan anjing. Aku berani. Ikuti perintah. Semua pasukan dengar perintah. Berdasarkan perintah Buddha, Xiao Tianche setia, baik hati, dan berbakti, layak disebut pahlawan. Berikan gelar kehormatan untuk keluarga Xiao. Setia dan berbakti, setia dan berbakti, setia dan berbakti. Terima kasih atas kemurahan hati penguasa negara. Kepala keluarga Xiao. Selamat ya. Ini kehormatan tertinggi. Keluarga Xiao akan semakin berjaya. Xiao Sui. Aku pergi jemput Xiaoming. Sepanjang waktu. Ma, ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku,
aku diberi gelar untuk keluarga Xiao. Katanya aku ini orang penting yang gila demi keluarga Xiao. Jadi aku harus mengumumkan. Aku ini orang penting. Apa mungkin dia? Apa mungkin dia? Apa hubungannya dengan dia? Baru saja bilang dia yang membawa kehormatan untuk keluarga Xiao. Omong kosong bilang orang penting itu jenderal wanita. Kepala keluarga Xiao, aku harus kembali melapor. Permisi dulu. Prajurit kacau bakal datang ke keluarga Xiao. Kamu harus hati-hati jangan sampai terjadi apa-apa. Ah. Hahaha. Ternyata benar, kucing buta pun bisa ketemu tikus mati juga. Berani-beraninya klaim jasa penaklukan. HMPH. Katakan saja. Mana mungkin dia orang penting? San Yang. Tuan Muda San layak jadi anjing penjaga saja. Bahkan itu pun tidak pantas. Sangat bodoh. Kamu berani ngomong sembarangan. Keluarga Xiao dapat gelar penguasa negara. Pasti akan jadi keluarga top di Yunzhou. Cepat pindah dari rumah keluarga Xiao saya. Tunggu dulu. Klaim jasa penaklukan palsu. Menipu penguasa negara. Aduh, itu termasuk kejahatan apa ya? Hukuman mati seluruh keluarga? Itu kejahatan besar. Kejahatan apa ya? Hukuman mati seluruh keluarga dan keturunan sampai generasi ke-9. Aduh. Tuan Muda Chen. Dia sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao kami. Tuan Muda Chen, tolong jangan sampai keluarga Xiao kami jadi korbannya. Jangan ribet-ribet. Semua tergantung kamu. Gampang. Xiao Sui. Segera nikah dengan Tuan Muda Chen. Siapa berani paksa dia? Liang. Kamu sudah membunuh ayahku belum cukup. Masih mau menghancurkan keluarga Xiao sampai punah. Aku. Tuan Muda Chen, Aku bersedia menikah denganmu. Hahaha, aku cuma minta kamu selamatkan keluarga Xiao, dan juga... Aku nggak main-main lagi. Terlambat. Sekarang kamu masih punya kamu. Aku mau kalian berdua saudara perempuan. Chen Tiansheng, kamu gila. Anggap aku Yunzhou tanpa hukumnya. Hukum akan memberitahumu. Di Yunzhou, Chen Tiansheng adalah hukum itu sendiri. Qin Tiansheng, bajingan. Bajingan yang lebih bajingan masih di belakang. Cari mati. Bagus. Keras kepala. Berani di depan umum. Melukai putra kepala Yunzhou parah. Kamu datang, berarti tambah dosa. Kerja bagus. Kamu yang datang ya. Tangkap dan bunuh dia. Jangan sampai ada yang lihat. Kue nanas. Kami dengan hormat menyambut Tuan. Kunlun datang untuk berduka, memberikan 40 saham grup Kunlun sebagai hadiah. Long Yu datang untuk berduka, memberikan 10 pesawat penumpang bandara Longxiang sebagai hadiah. Yunhu melapor, memberikan pesanan miliaran dari Yunhu Pharmaceutical sebagai hadiah. Terima kasih, Dewa Perang Long. Silakan berdiri. Nanti kalau sudah sampai,
baru lapor lagi. Aduh, sungguh membuat saya ini merasa sangat terhina. Tuan Kunlun. Tuan Kunlun, saya adalah Komandan Umum Yun Song, Chen Haier, Chen Tianxiu. Ada hal besar. Ada apa? Orang ini bernama Lin Yang. Dia mengaku sebagai anak angkat Xiao Tianche. Mengancam akan membalas nama baik keluarga Xiao. Ayah saya bilang, yang berhak mendapat penghargaan itu adalah seorang jenderal wanita. Tapi dia malah nekat mengklaim jasa yang bukan miliknya. Itu satu kesalahan. Tidak hormat dengan tidak sujud. Itu dua kesalahan. Yang paling penting, di depan umum. Memukul putra Komandan Umum Yun Zhou saya sampai luka parah. 3 kesalahan. 3 kesalahan. Chen Tianxiao, menurutmu 3 kesalahan itu? Hehehe, pasti dikuliti hidup-hidup. Rumahnya disita, keluarganya dihancurkan. Xiao Tianhai harus bertanggung jawab. Apa? Sini-sini. Chen Tianxun, Xiao Tianhai. Tamparan ini untuk memberi kalian peringatan. Kalau berani ngomong lagi, jangan salahkan saya kalau saya kasar. Ayo kita pergi. Ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa? Aduh, astaga, tidak apa-apa. Pasti si bangsat ini yang membuat Dewa Perang marah. Dewa Perang karena menghormati Xiao Tianche. Tidak menyulitkannya. Sungguh dikira si bangsat ini orang besar. Lin yang membiarkanmu lolos dengan keberuntungan. Tapi aku harus kembali melapor pada ayahku. Mau hidup tidak bisa, mau mati juga tidak bisa. Di rumah cuma tersisa gudang kecil itu. Aku sudah beres-beres sedikit. Kamu tinggal dulu di situ. Lin Yang, karena hari ini kamu membela kakakku. Aku kasih kamu tempat tinggal sementara. Biar kamu bisa makan minum gratis di sini. Tapi aku bilang, jauh-jauh dari aku. Orang harus tahu diri. Xiao Yu. Aku pulang kali ini untuk menebus kesalahan pada kamu dan kakakmu. Menebus. Kalau kamu bilang menebus, besok aku mau ikut wawancara di grup Shenyang. Kamu suruh mereka langsung terima aku ya. Selain itu, perusahaan kakak juga butuh investasi jutaan. Kamu yang bayar ya. Xiao Yu, kamu kenapa harus bertengkar sama dia? Coba lihat dulu, grup itu perusahaan level apa? Suruh mereka langsung terima kamu. Mungkin seluruh Yunzhou saja nggak bisa ngurusin itu. Apalagi dia. Langsung diterima itu cuma 1 kalimat saja kan? 1 kalimat saja. Kalau kamu bilang semudah itu, ya kamu urus sendiri aja. Kalau tidak bisa dilakukan. Kambing gunung bagaimanapun juga, kamu menyelamatkanku hari ini. Aku sangat lega, kamu membuatku mengerti. Beberapa alasan ayah dulu menyelamatkanmu. Mungkin. Sebaiknya jadi orang yang lebih realistis. Jangan janji hal yang tidak bisa kamu tepati. Istirahatlah lebih awal. Keluarlah. Gelar yang Anda perintahkan sudah siap. Saya dengar keluarga Xiao hari ini tidak menghormati Anda. Bisa saya urus. Hanya sekelompok badut yang berisik. Tapi mereka tetap keluarga ayah angkat saya. Saya mengerti. Aku juga berhutang banyak pada Xiao Sui. Hubungi Shenyang. Investasikan 50 miliar di perusahaan Xiao Sui. Baik. Dari ribuan orang, kamu satu-satunya yang seperti ini. Tenang, kami percaya padamu. Bukankah ini Xiao Sui? Kamu juga ikut wawancara. Lian Ran, teman kuliah saya. Xiao Sui, aku sarankan kamu pulang saja. Tempat seperti ini bukan tempat sembarangan untuk orang dari keluarga kecil seperti kamu. Jangan buang-buang tenaga. Tante ini
Kalau ada waktu urus-urusan orang lain, mending urus diri sendiri saja. Toko ini. Siapa bilang kamu tante-tantean? Kamu kan adik Xiao Sui, Xiao Yu. Ternyata sama seperti kakakmu. Barang-barang yang masuk rumah kalian semua tidak berpendidikan. Aku bilang jangan buang tenaga, karena kuota hari ini cuma 1. Mana mungkin, perusahaan besar seperti Grup Shenyang, kamu kira aku bisa main-main seenaknya? Orang yang gak ngerti. Pewawancara hari ini adalah sepupuku. Posisi ini cuma untukku. Hanya untukmu. Grup Shenyang merekrut karyawan. Kapan kamu kembali ke Yunyang? Kok kamu bisa ada di sini? Wah, siapa lagi nih si cupu? Xiao Sui, ini pacarmu ya? Tapi lihat penampilannya. Justru cocok sama kamu yang dari keluarga miskin. Aduh, siapa yang suruh kamu masuk? Maaf ya. Aku cuma mau lihat-lihat perusahaanmu. Hahaha. Kamu tadi bilang apa? Perusahaanmu. Kamu bilang Grup Shenyang itu perusahaanmu. Xiao Sui, kamu dapat dari tumpukan sampah mana itu? Pria memang suka membual. Liang, sepertinya kamu belum dengar apa yang aku bilang kemarin. Memang pantas dapat pelajaran. Aduh, kalau kamu nggak pergi aku panggil satpam ya. Berhenti sebentar. Tidak bisa. Bos, apakah Anda puas dengan kantor Anda? Berdiri di sini sama saja seperti merobek seluruh Yunzhou. Mengoyak satu bagian. Yunzhou itu apa sih? Dia adalah sosok yang pernah berdiri di puncak dunia dalam sejarah. Tepatnya. Omong-omong, adik tunanganku, Xiao Yu, sedang di lantai atas. Harus bagaimana? Tidak perlu aku ajari. Mengerti? Mengerti. Segera aku atur. Kamu juga mundur saja. Baik. Oke, aku tahu. Permisi, Mbak Sori ada di mana? Guru ada di sini. Ada apa? Ini kejadian hari ini. Masih perlu ditanya. Sudah kukatakan, posisi ini harus aku yang dapat. Kenapa harus usir orang lain? Mbak Sori. Oh ya? Iya, selamat kamu diterima. Ah, posisi sudah penuh. Semua yang antri, bubar saja. Ini sebenarnya apa sih? Dia bahkan belum wawancara. Kenapa langsung putuskan Xiaoyang? Situasi dan kondisi, tidak perlu jelaskan ke kamu. Di sini, aturan kami mau putuskan siapa saja terserah kami. Bagaimana bisa diterima? Kalian ada masalah di mana? Aku mau laporkan kalian. Silakan saja, kalian berdua. Ada yang menunggu kalian di kantor. Ikuti aku sebentar. Boleh tahu siapa bosnya? Aku juga kurang tahu. Kalau kamu pergi, kamu akan tahu. Sebenarnya ngomongin apa? Boleh tahu siapa bosnya? Aku juga kurang tahu. Kalau kamu pergi, kamu akan tahu. Silakan. Dasar bajingan, pakai cara apa sih? Sepupu Yanran. Hahaha. Sepupu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa yang dari keluarga Xiao yang cewek nggak diterima? Omong kosong banget. Kamu mau aku dipecat ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa malah 2 bajingan dari keluarga Xiao? Mereka punya alasan apa? Setan, apa jangan-jangan dia? Maksudnya apa? Aku cuma mau lihat-lihat perusahaan kamu. Halo bos, aku Xiao Yu. Ada apa ya? Linglong, kok kamu? Aku sudah terbiasa di sini. Ini kantor internal Grup Shenyang. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak mungkin dengar aku dapat surat penerimaan kerja. Terus pengen coba peruntungan di sini ya? Surat penerimaan kerja. Aku harus dari depan kamu. Konglomerat Shenyang itu perusahaan top dunia. Berapa banyak orang berebut masuk sana? Ayo dong. Liang, kalau kamu mau aku bantu masuk Shenyang,
bisa sujud minta tolong sama aku. Aku baru mau pertimbangkan. Liang, cepat keluar sana. Ini bukan kantor pimpinan siapa-siapa. Kamu di sini, kalau bikin orang marah. Kalau sampai batalin penerimaan Xiao Yu gimana? Iya, iya. Cepat keluar sana. Ini bukan tempat kamu buat berulah. Ya. Apa? Ulangi sekali lagi. Ada apa, Kak? Jangan-jangan surat penerimaanku dibatalkan ya. Kamu bawa sial banget sih. Aku tahu kamu pasti kena masalah. Perusahaanku baru aja dapat investasi 50 miliar yuan. Kakak, jangan-jangan kamu kena telepon penipuannya. Perusahaanmu aja hampir bangkrut. Siapa yang mau investasi 50 miliar ke kamu? Ini beneran? Dan dananya udah cair. Apalagi investornya konglomerat Shenyang. Hari ini hari baik apa ya? Aku langsung diterima kerja di Shenyang. Kakak, perusahaanmu dapat investasi 50 miliar juga. Kita mau langsung melesat nih. Sebenarnya. Diam dulu. Kamu mau bilang konglomerat Shenyang itu sebenarnya punya aku ya? Kamu diterima kerja juga aku yang atur. Bahkan investasi 50 miliar buah perusahaan kakak juga dari aku. Aku baru mulai menebus kesalahan ke kalian, Lin Yang. Sebelum ngomong bohong, coba bikin draft dulu dong. Kalau kamu beneran bisa bikin aku diterima di Shenyang cuma dengan satu kalimat, kenapa sampai sekarang belum punya kerjaan yang benar? Seluruh Shenyang melayani aku, kenapa kamu? Ming Yang, bisa nggak kamu jadi orang yang jujur dan kerja keras? Jangan ngomong-ngomong kosong kayak gitu. Kebanyakan deh, kekanak-kanakan banget. Xiao Sui, kamu beneran pikir aku ngomong-ngomong kosong? Xiao Yu, cepat pulang ke sini. Nenek kenapa kok marah banget? Kamu sampai segitu marahnya. Xiao Sui, kamu berani tanya. Kamu nggak tahu kamu udah ngapain? Paman kedua, kamu ngomong apa sih? Lau Yu. Aku tanya kamu diterima kerja di konglomerat Shenyang kan? Perusahaan Xiao Sui juga dapat investasi 50 miliar kan? Nenek, aku cucu kandung nenek loh. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Nenek, kakak nggak mungkin kayak gitu. Xiao Sui, hahaha. Kamu ujung-ujungnya bakal dinikahin orang lain juga. Anak perempuan yang sudah menikah itu sudah bukan tanggung jawab keluarga lagi. Bagaimana kalau? Tenang saja, paman kedua pasti akan membantu mengurusnya dengan baik. Ternyata begitu. Kalian cuma cari alasan buat merebut perusahaanku, lalu memanfaatkan kebahagiaanku untuk mengeruk keuntungan keluarga Xiao Sui. Tidak tahu diri. Keluarga sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang malah menanggung malu demi menutupi aibmu dengan cari calon suami. Tuhan sudah memberimu cukup muka. Hahaha. Xiao Sui, pion harus punya kesadaran sebagai pion. Keluarga sekarang sangat butuh menantu yang kuat. Kalau kamu gak mau menikah, mau suruh adikmu yang menikah menggantikan. Baiklah. Aku mau menikah. Asal kalian gak bertindak kasar. Oke. Jangan menyesal nanti. Kakak. Kak, kamu benar-benar mau ikut acara cari menantu itu? Chen Tianxian itu bajingan. Pasti dia akan datang. Ada apa? Apa itu Zhao Su? Urusanmu apa? Tanya dulu dong. Kamu juga nggak bisa bantu apa-apa. Karena investasi 50 miliar itu, nenek mau mengadakan acara cari menantu. Dia mau menikah. Bahkan minta aku serahkan perusahaan ke paman kedua. Apa? Mereka berani-berani banget. Kamu selain bisa ngomong doang, apa bisa apa? Halo, Xiao Sui, aku Han Suewen. Dengar-dengar 3 hari lagi keluarga Xiao bakal cari menantu buat kamu. Besok ada reuni sekolah. Kamu harus datang ya. Teman-teman lama kita semua sudah jadi orang penting. Iya. Sepupuku, Lian Ran, juga akan datang. Dia bilang mau nostalgia sama kamu. Hahaha. Aku paham.
Aku pulang ke negeri saja. Sampai-sampai bilang mau nostalgia sama kamu. Si tukang gosip itu kalau nggak nyebar fitnah, nenek nggak bakal sekejam itu. Yunyang. Kamu bisa tolong aku nggak, Haum? Bisa. Liang Ran nyebar fitnah. Aku punya hubungan dengan eksekutif grup Shenyang. Besok kamu pura-pura jadi tunanganku dan ikut denganku. Tutup mulut mereka. Siapa tahu fitnah ini bisa berbalik jadi peluang. Kakak, kamu gila. Cari dia kan orang kampung. Penampilannya juga norak banget. Cari dia malah bikin malu kamu sendiri. Xiao Yu, jangan bilang begitu. Dia belum pernah muncul di kalangan elit Yunzhou. Kita buatkan identitas palsu buat dia. Orang lain pasti akan meremehkan. Hei, jangan tidur lagi. Cepat bangun. Bukankah ini belum waktunya kumpul? Reuni teman-teman hari ini di Xuanbao Pavilion. Itu restoran terbaik di Yunzhou. Kamu nggak tahu etika makan sama sekali. Nanti langsung ketahuan deh. Sekarang aku harus latih kamu kilat. Kok mukamu masih nggak rela sih? Kalau bukan karena kita, seumur hidup kamu nggak bakal bisa masuk Xuanbao Pavilion. Tempat sekeren itu. Xuanbao Pavilion kok kedengarannya familiar ya? Udah ku bilang itu restoran top di Yunzhong. Sekali makan di sana bisa habis belasan ribu. Jangan-jangan kamu mau pura-pura kenal orang di Xuanbao Pavilion lagi ya? Aku kasih tahu ya, orang di sana itu kaya raya semua. Kalau kamu nggak berhenti asal ngomong, nanti juga bakal bikin masalah. Oh, ngerti deh. Lin Yang. Jangan bikin aku kecewa lagi ya. Aku ulangi sekali lagi. Kamu itu manajer restoran Lin di Yuntian City sebelah. Khusus urus bagian produksi. 10 menu andalan dan pengetahuan dasar udah hafal belum? Oh, hafal. Kakak, aku rasa si bodoh ini paling cuma bisa ingat nama makanannya. Nanti biar dia makan banyak aja. Biar ngomongnya nggak ketahuan. Oke, cepat masuk aja. Xiao Sui. Kok lama banget sih? Aku udah kangen banget sama kamu. Maaf ya, ada urusan di jalan jadi telat. Ini adikku, Xiao Yu. Ini. Halo. Tunangan Xiao sudah nggak ada. Tunangan? Wah, keren. Tunangan. Xiao Sui. Kamu kapan tunangan sih? Aku kok ingat. Keluarga Xiao mau ngadain pesta cari menantu buat kamu. Baru-baru ini. Tapi nggak pernah ngasih tahu semua orang. Dia itu manajer restoran sementara di Yuntian City sebelah. Sibuk banget kerja. Jadi semua orang nggak tahu. Tapi nggak benar kan? Kemarin katanya dia eksekutif di Shenyang Group. Kok sekarang jadi manajer restoran sementara? Kamu salah ingat deh. Aku kenal eksekutif di Shenyang Group, masa nggak pernah ketemu? Kalau dia bukan eksekutif di Shenyang Group. Terus kemarin yang cariin kerja buat Xiao Yu itu siapa? Aku tahu nih. Xiao Sui, jangan-jangan kemarin kamu. Aku memang bukan eksekutif di Shenyang Group. Tapi soal Xiao Yu diterima kerja memang ada hubungannya sama aku. Hei, kamu tahu nggak Shenyang Group itu perusahaan seperti apa? Hei, kita ini perusahaan macam apa sih? Grup Shenyang. Masa ia cuma bisa dikendalikan oleh manajer restoran kecil? Xiao Sui, orang ini pasti tameng yang kamu cari, ya kan? Han Xiao, aku dengar anak angkat paman Xiao sudah kembali ke keluarga Xiao. Sehari-hari cuma numpang makan dan minum di rumah Xiao. Kayaknya memang anak itu. Ternyata kamu ya. Bagaimana menurut Xiao Sui? Aku di grup Shenyang juga urus belasan orang loh. Keluarga Han kita juga punya aset sampai miliaran. Meskipun aku cuma satu dari banyak orang yang ngejar kamu. Mungkin terkesan biasa-biasa saja. Tapi nih, anak itu bahkan gak nyentuh pinggiran lingkaran kita. Kamu cari dia buat jadi tameng. Bukannya agak merendahkan diri ya? Sepupuku. Jadi maksudmu kamu yang salah. Mereka berdua satu pelacur satu penipu. Bukankah ini klub penyapu lantai? Hahaha. Yanyan, kamu ngomong ngawur lagi. Aku bakal sobek mulutmu. Jangan harap bisa minta maaf. Han Suewen, makan malam hari ini. Hahaha, sudah cukup. Kita jangan sampai biarkan lalat-lalat kecil mengganggu selera makan kita ya. Ayo mulai makan. Hari ini keluarga Han, khusus minta bos Wan Baoge membuatkan masakan andalanku.
Xiao Sui, kamu harus coba ya. Bos Xuan Baoge. Jangan-jangan itu yang legendaris, Yulongjin. Hahaha, pelayan, hidangkan makanannya. Yulongjin dari Xuan Bao Ge sudah datang. Benar-benar Yulongjin, sepupuku. Kamu hebat banget. Masakan ini level jamuan negara loh. Han Xiao, murah hati banget. Benar-benar alumni kehormatan sekolah kita. Nggak kayak orang lain. Mungkin bahkan belum pernah dengar masakan ini. Sudahlah, cuma Yulongjin biasa aja. Ayo, Lin, kamu juga coba masakan ini. Mungkin ini masakan terbaik yang pernah kamu makan seumur hidup. Hahaha. Masakan ini hahaha. Aduh, ada orang yang jelas-jelas pengen makan banget, tapi pura-pura biasa aja. Sungguh jago aktingnya. Yulongjin dibuat dari ikan pinglong segar yang diproses khusus. Biasanya dimasak dengan cara dikukus. Tapi ini jelas digoreng. Hanya ikan yang gak segar yang digoreng. Kenapa bisa begitu? Kakak bilang juga, bahwa dia pasti bakal terkenal. Orang kampung, sekeras apapun dia pura-pura, nggak bakal jadi bangsawan. Sekarang lihat deh, ini bakal berakhir bagaimana ya? Kamu bilang saja, kamu ngomongnya meyakinkan banget. Kok kamu sering makan sih? Sejujurnya, koki yang ciptain masakan ini. Sudah coba puluhan kombinasi berbeda. Tapi dia malah ngomong ngawur. Ya ampun, kakak, aku malu banget nih. Cepat bawa dia pergi, ya. Rusa, kamu berani banget ngomong begitu. Masakan ini dibuat langsung oleh dewa masak Jin Dapeng. Kok kamu kenal dia? Jin Dapeng itu koki kerajaan. Khusus menangani jamuan makan negara tingkat atas. Selain orang-orang penting banget, orang biasa nggak bakal bisa makan masakannya. Kamu berani bilang kamu sudah makan ini belasan kali. Mungkin kamu salah ingat deh. Aku ada urusan dulu ya. Kita pergi dulu ya, tunggu dulu. Lin, kalau kamu bilang masakan ini ada masalah. Gimana kalau aku panggil langsung dewa masaknya? Kita tanya aja. Gimana menurutmu? Pelayan, Pak Tan. Ada perintah apa? Pak, tuan ini bilang masakan ini ada masalah. Kenapa bisa begitu? Masakan ini dibuat langsung oleh koki hebat kami. Rasanya nggak mungkin salah. Mungkin orang ini yang bermasalah. Mulutnya kasar banget, belum pernah makan enak, jadi asal ngomong seenaknya. Menurutku kamu harus bakar dupa 1 batang, biar bisa mengobati selera pilih-pilih tamu ini. Rusa, kamu minta maaf dong, masa iya kamu mau makan tebu? Mungkin Xiao Yu malah cocok makan tebu. Soalnya air manis dari Xiangbao Pavilion juga bukan. Rusa kamu mampu beli. Gak bilang masakan Yulong Tianzun kita salah. Siapa yang bilang masakan Yulong Jinkuanku salah? Oh, dewa masak sendiri. Sudah lama ingin bertemu. Banyak yang sudah ingin bertemu aku. Kamu siapa sih? Berani-beraninya bilang masakan Yulong Jinkuanku salah. Kamu sudah minum berapa gelas? Cari masalah sama aku ya. Tuan pengawas, mungkin Anda salah paham. Anak muda ini bilang mungkin rasa masakan Anda salah. Bahkan dia bilang mau makan sisa makanan. Ini masakan Anda, kan? Anak muda? Aku koki khusus Raja Qin Feng. Yulong Jinkuanku juga aku yang ciptakan. Kamu berani bilang masakanku palsu? Itu menghina raja kami. Cari mati? Ya. Ling Er, cepat minta maaf. Jangan cari masalah sendiri. Gak apa-apa. Kalau ini masakan andalanmu, kenapa Yulong Jinkuan gak ditunjukkan? Ini jelas harus dikukus. Kamu tahu dari mana kalau Yulong Gong paling enak dikukus? Koki Jin. Koki Jin? Kamu sudah siap? Tempat besar suka semena-mena sama tamu. Kamu siapa? Tidak tahu bagaimana kabar raja akhir-akhir ini. Master, orang-orang di toko ini siapa saja?
Jade Dragon Gold sudah dibuat lebih dari 10 kali. Kenapa dia masih belum puas? Bodoh, berani datang dengan status bangsawan. Jangan bilang sudah dibuat lebih dari 10 kali. Bahkan kalau dibuat 100 kali, harus bikin bangsawan puas. Segalanya. Segalanya. Para pejabat semua. Masakan kali ini. Apakah bangsawan puas? Bagus, kata Tuan. Masakan ini paling enak dikukus. Masakan ini paling enak dikukus. Kalau puas, itu yang penting. Puas itu yang utama. Astaga, sampai raja sendiri yang mengajari langsung. Memang orang besar sejati. Oh iya, tadi dua orang itu siapa? Oh, itu koki istana saya, Zheng Dahai dan muridnya. Kalau kamu suka masakan mereka, bisa saya suruh mereka datang ke tempatmu sekali. Kamu siapa? Tuan. Ini salah saya. Saya yang salah. Bangunlah, jangan ganggu pelanggan kami. Anda kan dewa masak yang sudah hidup ribuan tahun. Mana mungkin salah masak? Tuan ini teman guru saya. Dia bilang saya salah. Kalau dia bilang salah, pasti salah. Oh begitu ya. Kamu cuma punya teman koki saja. Bocah, bocah kenapa? Aku Qin Fang Yu. Kamu meremehkanku. Bukan maksudku begitu. Aku ini bukan siapa-siapa dibandingkan Jenderal Siang. Buang orang bodoh ini keluar dari sini. Mulai sekarang, orang Han dan anjing dilarang masuk pavilion Suan Bao. Koki Tuan. Koki Tuan, tolong ampun, beri aku kesempatan. Koki Tuan, Koki Tuan. Tuan Lin, saya akan segera buatkan lagi satu porsi resume emas untuk Anda. Selain itu, semua konsumsi hari ini. Tuan Lin, saya akan segera buatkan lagi satu porsi Jade Dragon Chicken untuk Anda. Selain itu, semua konsumsi hari ini. Tolong, jangan dibebankan ke pelanggan. Jangan melebihi nama pelanggan. Iya. Saya salah. Tidak seharusnya pakai masakan gagal untuk mengelabui pelanggan. Ayo pergi. Nia. Kamu sekarang agak bikin aku bingung. Kakak. Dia bisa apa sih? Tapi bisa kenal dewa masak itu sudah hebat. Hei. Ah, baik. Xiao Yu, kamu pulang dulu ya. Nenek mau bertemu aku dan Lin Yang. Nenek, kenapa memanggil kami? Ada apa? Ya. Ada masalah apa? Acara reuni teman-teman hari ini. Siapa yang suruh kamu bawa orang tak berguna ini? Berani-beraninya dia pura-pura jadi tunanganmu. Nyonya Xiao. Aku memang tunangan Xiao Sui. Mana bisa dibilang pura-pura? Aduh, jangan bicara dulu. Semua ini ideku, Nenek. Aku ingin dia membantu menutupi orang lain. Xiao Sui, kamu mau mempermalukan keluarga Xiao kita. Acara Zhao Su 2 hari lagi. Semua pemuda berbakat di Yunzhou sudah siap tempur. Kamu malah bawa Lin yang kulitnya seperti itu. Aduh, kamu ini benar-benar merendahkan diri sendiri. Nyonya tua, aku rasa acara Zhao Su ini hanya cara kamu menjual cucumu saja. Berani sekali. Bicara. Nenek, jangan marah. Aku akan suruh dia pergi sekarang juga. Xiao Sui, jangan lupa janji kamu padaku. Aku tahu kok. Kenapa? Kamu bilang apa? Kenapa kamu kembali? Kamu sudah hidup baik di luar sana selama bertahun-tahun. Bahkan punya orang seperti Jin Dapeng sebagai pelindung. Kenapa harus kembali dan cari masalah? Kenapa harus kembali?
Kamu sudah hidup baik di luar sana selama bertahun-tahun. Bahkan punya orang seperti Jin Dapeng sebagai pelindung. Kenapa harus kembali dan cari masalah? Aku bilang, tunggu aku kembali. Xiao Sui, tunggu aku kembali. Aku akan melindungimu. Janji waktu kecil itu nggak bisa dipegang. Aku paham niatmu. Sekarang kamu tinggal di sini cuma akan menambah masalah. Mending cepat pergi saja. Kenapa kamu gak mau percaya aku sekali saja? Ada sedikit uang di kartu ini. Buat biaya hidupmu. Jangan ganggu aku lagi nanti. Kalau tidak, nenek nggak akan membiarkanmu. Yunyang, jaga diri baik-baik. Masih sama seperti dulu. Tuanku, Raja Negara sudah menyiapkan jamuan pribadi, mengundang Anda untuk berdiskusi beberapa hal. Baik. Aku mengerti. Saudara Lin, aku dengar besok keluarga Xiao mengadakan acara mencari menantu untuk Xiao Sui. Bukankah dia sudah bertunangan denganmu? Jangan sebut itu lagi. Pernikahanku dengan Xiao Sui sudah dibatalkan oleh Nyonya Tua Xiao. Apa? Orang-orang bodoh ini nggak tahu diri. Terus-terusan mengusik keluarga kami. Xiao Sui sama sekali nggak pantas untukmu. Berani-beraninya mereka membatalkan janji. Siapa di sana? Sampaikan ke keluarga Xiao. Duo-duo. Fei Yang, kamu telah menaklukkan orang jahat, berjasa dalam melindungi negara. Mereka berani sekali menghina kamu seperti itu. Penguasa negara yang terkutuk. Orang-orang keluarga Xiao ini adalah kerabat dari Dewa Pelindung. Aku memang sangat terikat dengan keluargaku. Jika hukum yang mengatur manusia. Mana mungkin ada kebajikan tanpa belas kasih dan keadilan? Putri, Anda tidak perlu khawatir. 4 hari lagi adalah ulang tahun ke-99. Pesta ulang tahun yang saya siapkan sudah siap. Saat itu aku pasti akan mengungkapkan identitasku. Saat itu aku, gadis kecil ini. Keluarga Xiao akan semakin kuat. Ikatan keluarga akan selalu kokoh. Sebagai bukti keadilan. Sedangkan Xiao Sui yang diabadikan disampul sebagai putri negara Xia. Juga tidak kehilangan status sebagai tunangan Dewa Pelindung. Apa yang kamu lihat? Semua, cuaca hari ini mendung. Aku sebenarnya tidak bermaksud mengurus pernikahan cucuku Xiao Sui, tapi pesan terakhir anakku sebelum meninggal memaksa aku. Sebagai Xiao Sui, harus memilih calon suami yang baik, baru bisa tenang beristirahat selamanya. Jadi aku mengganggu kalian semua untuk hadir di pesta mencari calon suami keluarga Xiao. Aku berterima kasih atas kehadiran kalian. Pak Xiao, jangan sungkan. Keluarga Xiao sekarang sudah mendapat gelar penguasa negara. Sudah menjadi bangsawan baru di Yunzhou. Bisa ikut acara mencari calon suami cucumu. Merupakan kehormatan bagi kami. Xiao Sui, cepatlah datang. Nona Xiao Sui, cantik mempesona. Hatiku sangat senang. Tidak tahu apa syarat paman tua untuk mencari calon suami. Yang pertama tentu saja latar belakang keluarga. Katanya 3 generasi menghasilkan bangsawan. Calon suami keluarga Xiao pasti harus punya latar belakang luar biasa. Yang kedua adalah kemampuan. Keluarga Xiao punya usaha besar. Suami cucuku harus orang luar biasa, pemimpin di antara yang lain. Jika ada yang berminat, silakan masukkan kartu nama ke dalam piring ini. Aku, Lin Yang, memohon menikahi permata keluarga Xiao. Hanya ingin menjadi suami istri. Hidup penuh cinta. Aku, Lin Yang, memohon menikahi permata keluarga Xiao. Hanya ingin menjadi suami istri. Cinta tak berkesudahan. Lin Yang bodoh. Lin Yang,
siapa yang izinkan kamu datang? Bos Xiao, aku dan Xiao Sui sudah bertunangan lama. Kamu datang sebagai tunangan yang kamu berikan padaku? Zhao Su, bukankah itu wajar? Lin Yang, kamu kesini buat apa? Kalau aku nggak datang, kamu bakal menikah sama orang lain. Lin Yang, pertunanganmu dengan Xiao Sui sudah batal. Kalau masih ngotot, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Batal bagaimanapun juga. Pria belum menikah, wanita belum bersuami. Tidak baik membuat janji. Kenapa saya tidak boleh ikut? Nenek, hari ini tamu banyak sekali. Kita tidak boleh membuat malu keluarga, kan? Lin Yang, kamu gila apa? Di acara seperti ini kamu berani bikin keributan. Cepat pergi. Nenek Lin tadi sudah bilang dengan jelas. Kalau mau dapat info. Kamu harus punya latar belakang yang kuat. Kedua, harus punya kemampuan luar biasa. Kamu coba lihat diri sendiri dulu dong. Layakkah kamu ikut acara pesta cari menantu ini? Kamu masih berani teriak-teriak di sini. Kenapa saya tidak boleh? Aduh, Su Xiao Sui ya. Harus punya kemampuan dan pesona. Juga harus punya wibawa. Semua yang hadir hari ini cukup hebat. Siapa yang cuma bawa receh doang? Tidak mungkin kita biarkan kamu hidup enak terus. Kamu mau tanding apa sama saya? Ahahaha. Bikin malu saja kalian semua. Kambing gunung ini cuma dibuang anak saya dulu. Anjing terlantar. Sekarang malah gemuk. Berani-beraninya datang bikin onar di sini. Saya suruh orang usir dia sekarang juga. Nenek Lin, saya rasa. Kambing gunung ini cuma mau makan minum gratis hari ini. Kita harus gimana nih? Mending kasih dia makan dan minum saja. Gimana menurutmu? Wah, benar-benar putra keluarga Han yang mulia. Sungguh dermawan. Ya, hari ini kasih dia makan saja sudah bagus. Itu kehormatan buat dia. Hahaha, kata Putra Han memang benar. Suruh orang tambahkan 1 kursi di pintu untuk si bangsat ini. Kasih dia makan dan minum. Yunyang, hari ini aku akan tunjukkan langsung. Bagaimana perempuan mengendalikan pria. Hahaha. Aku, Tian Shenggao, Tuan Chen. Nenek Lin, semoga sehat selalu. Tuan Muda Chen, akhirnya datang juga. Yo Yu ini, sudah menunggu Anda. Aduh, kamu terlalu sopan. Saya rasa agak terlambat datangnya. Tidak terlambat, tidak terlambat. Yang penting bisa datang, hahaha. Sebenarnya saya datang bersama ayah. Tapi sayangnya, ayah saya dipanggil mendadak oleh raja. Ikut persiapan pesta kerajaan 3 hari lagi. Jadi tidak bisa ikut. Saya datang sendiri saja. Kepala Qin bisa mendapat perhatian raja. Itu hal yang bagus. Saya ini pengetahuan terbatas. Pesta Yuguang ini acara apa sih? Saya dengar ada tokoh besar dari negara Xia mengadakan pesta ulang tahun untuk tunangannya. Suasana yang luar biasa meriah. Nanti bahkan penguasa negara akan hadir sendiri. Kalau begitu, undangan pesta resmi ini, apakah Tuan Muda Chen punya jalur khusus? Untuk pesta negara sekelas ini. Mana mungkin saya bisa ikut campur? Itu saya yang terlalu terburu-buru. Ayo, Tuan Muda Chen, silakan duduk. Haha, Xiao Sui, jangan tidak tahu diri. Cepatlah undang Tuan Muda Chen duduk. Nyonya tua. Kenapa dia bisa duduk sepanjang pagi? Sedangkan saya cuma bisa duduk di pintu. Kamu. Orang itu ada yang mulia dan yang hina. Sekarang yang duduk di tempat utama adalah tamu VIP bernilai miliaran. Kalau barang sial macam apapun bisa duduk di meja. Bukankah itu akan merusak aturan? Kamu juga pantas. Dari kata-katamu. Kalau nilai diri tinggi bisa duduk di posisi atas. Kalau nilai saya triliunan, pasti bisa duduk di atas. Antelope, saya rasa kamu ini perempuan. Terlalu terburu-buru mau menikah dengan orang lain. Gila ya? Hahaha. Dasar bajingan tak tahu malu. Saya kasih kamu seporsi daun bawang. Berani-beraninya kamu berulah di sini. Jangan pakai cara kekanak-kanakan untuk meragukan dirimu sendiri. Lin Yang, kamu bilang nilai dirimu triliunan. Kalau kamu datang hari ini untuk meminang Xiao Sui, pasti sudah siapkan mahar, kan? Baiklah. Hari ini aku akan tunjukkan perbedaan kita. Ini adalah giok jenis es terbaik. Bernilai 60 juta. Ini hadiah untuk Xiao Sui dari saya.
Ini surat perintah dari penguasa negara. Saya akan segera menjadi Panglima Besar pasukan Yunzhou. Panglima Besar. Wah, Ini lebih hebat lagi. Kartu bebas hukuman mati. Kartu ini di negara Xia. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan, bisa membebaskan dari hukuman mati. Dari segi uang, dari segi status, dari segi kekuasaan, dengan kamu pun pantas bersaing rebut wanita denganku. Tuan Muda Shi, orang seperti kamu adalah langka di dunia. Pilar negara. Bagaimana mungkin antelope bisa disamakan denganmu? Pulanglah ke tempatmu semestinya. Jangan buru-buru. Liang, ini adalah mahar saya. Kalau begitu, keluarkan mahar kamu biar semua lihat. Ayo keluarkan. Keluarkanlah, keluarkan, biar semua lihat. Ini. Hahaha. Sebuah kartu rusak, sebuah cincin jelek, dan sepotong besi tua tak berguna. Ini yang kamu sebut kesungguhan. Kamu ini sudah menginjak muka keluarga Xiao kami sampai ke tanah. Dengan segudang barang sampah seperti kamu, masih berani berharap menikahi wanita tercantik di Yunzhou, Xiao Sui. Sepertinya aku terlalu memandang tinggi kamu. Pada akhirnya, keluarga Xiao sudah berbuat baik padamu. Tapi kamu malah membalas keluarga Xiao seperti ini. Apa yang kamu sebut kebaikan? Kartu hitam tertinggi, pedang Dewa Tianxuan. Surat perintah kaisar kegelapan di matamu malah jadi sampah. Hei komandan, kamu ini mau bikin kami ketawa sampai mati ya? Sudah sampai kapan begini? Kamu masih saja ngoceh omong kosong. Ketiga harta karun ini, kamu ambil satu saja sembarangan. Itu semua benda yang terkenal ke seluruh dunia. Ketiga harta karun ini, mana mungkin ada di tubuhmu yang cuma anjing terlantar. Daripada kamu ngomong begitu, mending kamu bilang saja, kalau kamu bisa dapat undangan jamuan Yufeng. Itu jauh lebih bisa dipercaya, daripada ketiga benda itu ada padamu. Undangan jamuan Yufeng. Susah didapat ya. Haha, baiklah. Ayolah, keluarkan saja. Aku kasih tahu kamu, undangan jamuan Yufeng ini. Bahkan keluarga Chen kami cuma punya satu saja. Kalau kamu berani palsukan, Susian akan jadi yang pertama menolak. Hei, dalam 3 menit, kirim undangan jamuan Yufeng itu ke keluarga Xiao. Hahaha. Aku nggak salah dengarkan. 3 menit, kamu kira undangan jamuan Yufeng itu rumput liar di pinggir jalannya, asal kamu petik saja bisa dapat banyak. Dasar bocah tak tahu malu. Berani-beraninya kamu berani ngelawan. Orang sini, tangkap sampah ini untukku. Patahkan kedua kakinya. Buang ke penjara Jianmin. Sisa hidupmu. Habiskan saja bersama anjing liar di pinggir jalan. Yang mulia dewa, apa Anda juga datang untuk menghadiri pesta pernikahan cucu saya? Ayah. Bagaimana Putri Agung membiarkan Anda pulang? Bukankah Anda sedang menyiapkan jamuan pengukuhan? Bajingan dari benteng Lu Feng berani bocorkan berita. Keluar sana, aku pukul kamu 20 kali. Emak, cepat keluar, jangan lama-lama. Komandan Qin, ini perintah dari keluarga Xiao. Berdasarkan titah penguasa negara, kepala keluarga Xiao mengabaikan norma kemanusiaan dan turun tahta. Beri aku gelar kesetiaan keluarga Xiao. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Aku sebenarnya salah apa? Malah membuat keluarga Xiao terkena gelar dari Cituo, nenek. Kesalahan dari langit masih bisa dihindari, tapi kesalahan sendiri. Nenek tua Xiao, konon kekuatan langit sulit ditebak. Meskipun gelar keluarga Xiao dicabut, tapi lihatlah putramu, Tuan Xiao Tianche. Tuan kami juga sudah mengeluarkan perintah, memerintahkanmu membatalkan jamuan pelatihan. Biarkan Nona Xiao Sui memilih pelayannya sendiri. Setelah Nona Xiao Sui memilih, langsung beri undangan jamuan Yufeng. Batalkan sekarang juga. Kakak, kamu pilih siapa jadi ayahmu? Hei, Kak Han,
Sudah malam, ada apa cari saya? Adik Xiaoyu, kamu hampir membuatku mati karena ini. Kenapa? Ada yang melapor aku curang di bursa kerja. Xiaoyang memecatku. Kamu pikir selain Lin yang siapa lagi? Pasti Lin yang bikin masalah. Kepalahan, tenang saja. Aku punya ide bagus. Besok aku akan cari teman lama dan panggil dia keluar. Kamu ajari dia bagaimana caranya jadi orang baik. Baik, haha. Lin Yang, lihat besok aku akan beresin kamu. Kak Han, aku sudah pakai nama kakak untuk mengajak Lin Yang keluar. Nanti kamu panggil saja sesukamu. Tenang saja, adik Xiaoyu. Kakak ini bukan orang sembarangan. Dia adik kandung Lei Tianhu, kepala geng King Bang. Katanya pengamanan jamuan Yu Feng. Itu mereka yang urus bareng Kunlun Zanshen. Wah, hebat sekali. Kamu pernah ketemu Kunlun Zanshen langsung? Bisa tolong minta tanda tangan Kunlun Zanshen? Kunlun Zanshen itu bukan orang sembarangan. Bahkan hampir tak pernah terlihat. Kamu ngapain, Han Suewen? Kalian maksudnya apa? Orang ini gak bisa diganggu. Dia putri kedua keluarga Xiao. Gue Lei Tianhu gak kabur. Keluarga Xiao, minggir. Maaf ya. Berani ganggu gue. Keluarga Xiao gak akan biarin kamu. Gue sekarang. Gue lihat. Masih berani cari masalah sama gue ya? Lepasin gue. Lepasin gue. Liang, tolong aku. Maaf ya. Aku cuma lewat kok. Kamu terusin, Liang, aku salah. Kakak ipar, aku salah. Lepasin aku dong. Lepasin dia. Lepas? Ya, baiklah. Pergi sana. Pulang aja. Berani pukul aku. Ambil. Aku naik. Sudah, jangan nangis lagi. Sudah kubilang jangan nangis lagi. Orang jahatnya sudah kuusir. Ayo pulang. Maaf, kakak ipar. Aku terlalu kekanak-kanakan. Aku selalu meremehkanmu. Aku sudah jahat sama kamu. Tapi kamu masih menyelamatkanku. Sudahlah, kamu kan juga keluarga ayah angkatku. Adik dari Xiao Sui. Jangan nangis lagi, bangunlah. Orang tadi itu adik laki-laki Jin Mao Huisho. Kamu memukulnya. Dia pasti nggak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu cepat lari saja. Tenang, dia nggak berani. Aku bagaimana? Bangunlah. Sudah larut begini. Kenapa Xiaoyu belum pulang juga? Teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Kak Xiaoyu. Ada apa? Kakak. Lin Yang dia. Apakah Lin Yang membuli Xiaoyu? Bukan aku Han. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lin Yang dan Xiaoyu itu adik kandungku satu-satunya. Aku yang membesarkannya dengan manja. Meskipun dia biasanya agak sombong. Tapi kamu nggak boleh memperlakukan dia seperti itu. Xiaoyu. Cepat ceritakan pada kakak. Kakak, aku, dia, Lin Yang, kamu benar-benar membuatku kecewa. Sudahlah, Xiao Sui belum bisa jelaskan sekarang. Ikut aku saja. Xiaoyu, aku pamit dulu ya. Xiaoyu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia memperlakukanmu seperti itu? Bukan begitu, kakak. Bukan, Han Suewen ingin mengajari Lin Yang pelajaran. Aku yang menipunya supaya keluar. Tapi aku nggak menyangka, orang yang dipanggil Han Suewen malah melecehkanku. Kalau bukan karena kakak ipar datang, aku takutnya. Kenapa nggak bilang dari tadi?
Ternyata aku yang salah paham dia. Kamu tadi bilang orang yang dipanggil Han Xuan itu siapa? Lei Tianhu. Adik kandung Xingbang Feisho. Waduh, kamu bakal kena masalah besar nih. Nenek, kamu juga sudah tahu kronologinya. Lin yang itu nggak bersalah. Aku mohon, tolong bantu dia. Iya, Nenek. Xiao Sui. Ini dia pria pilihanmu. Setiap hari ngomong ngawur, bertindak seenaknya. Wajah keluarga Xiao sudah kamu rusak habis-habisan. Sekarang masih berani minta aku turun tangan membantu. Jangan harap. Kakak kandungmu itu kepala geng Qingbang. Dia bahkan berdampingan dengan Dewa Perang Kunlun di wilayah ini. Harus dijaga keamanannya. HMPH, kamu ini terlalu tinggi hati. Gerakan apa yang memang harus digerakkan? Mati juga pantas dapat hukuman. Om, cukup sudah. Masih berani membela dia. Jangan salahkan aku kalau aku nggak anggap kamu cucuku. Kakak, gimana nih? Maaf ya, semua ini gara-gara aku, Liang, sampai bikin Lei Tianhu marah. Hei, Tuan Chen. Lin yang udah bikin masalah sama adik kandung kepala geng Qingbang. Lei Tianhu sekarang lagi dalam masalah besar. Tolong bantu kami. Tolong selamatkan dia. Aduh Lei King. Aku nggak kenal dia, loh. Asal Anda mau turun tangan membantu, aku siap memenuhi semua permintaan Anda. Aku sekarang di klub istana, kamar 301. Kamu bisa langsung datang sekarang juga. Tuan muda, kepala geng Qingbang itu bukan orang sembarangan. Kamu benar-benar mau minta tolong dia buat ibumu. Dia itu cuma bahan tertawaan. Kalau si bangsat itu mati, Xiao Sui jadi mainanku deh. Hahaha, Tuan. Baru saja dapat kabar, anak buah kepala geng Qingbang sedang mencari jejak Anda kemana-mana. Perlu aku kirim anak buah? Gak usah, aku datang sendiri. Jadi kamu yang pukul adik bos kami, ya? Wah, aku lihat kamu memang gak takut mati ya. Sekarang ikut kami. Aku yang pukul dia. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Sampah, adik kandung penculik geng Qingbang. Masih berani nawar. Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku geng Qingbang. Bocah, kamu pukul saudara aku. Melihat ketidakadilan langsung turun tangan. Adikmu memang pantas dipukul. Bocah berani ngomong sembarangan. Kayaknya cari mati deh. Oh. Ternyata kamu orang latihan bela diri. Makanya aku ingat kamu jelas-jelas begitu. Bocah, kamu dari mana? Namaku Lin Yang. Dan kamu gak pantas tahu siapa aku. Ternyata kamu bocah kecil. Kamu kan jago berantem. Bocah, kalau mau survive harus punya pengaruh dan koneksi. Cuma jago berantem buat apa? Ada orang. Berani-beraninya kamu di wilayah geng Qingbang. Kamu nggak cari tahu nasib orang sebelumnya. Bunuh dia. Semua, berhenti. Kenapa kamu datang, Tuan Lin? Kalau aku nggak buru-buru datang, langit Sia Negara bakal penuh kutu. Harus segera diberesin. Tolong, kasihanilah kami. Biarkan aku, Dewa Perang Kunlun, menunjukkan kemampuan. Lin, sini ke sini. Wah, kukira siapa tadi? Ternyata ini Dewa Perang? Ya, angin apa yang membawa kamu ke sini? Wah, ada apa nih? Bahkan Dewa Perang juga sampai datang. Masa ia cuma buat melindungi bocah ini? Dia ngapain juga, sih? Jangan-jangan dia tahu kalau ketua kita nggak ada hari ini. Datang buat pamer kekuatan? Ya, Ali, kamu juga udah nggak muda lagi. Membuat susah orang muda itu agak berlebihan, Pak. Anda nggak tahu situasinya. Bocah itu mukul adikku. Hari ini dia harus mati. Diam kalau mau selamat. Sekarang juga suruh orang mundur. Hahaha, Pak Jiang. Aku panggil kamu Pak itu cuma buat sopan santun. Tapi muka nggak aku kasih. Kamu itu apa, sih? Nggak ada artinya. Hahaha. Masih mau lawan aku? Ya, keren banget. Dasar dewa perang kita. Hahaha. Itu semua berkat bantuan kita. Ketua kita tamu kehormatan Raja Negara. Pak, ini kan negara Sia. Kalau kamu orang negara Sia, ya harus patuhi aturan negara Sia. Ya,
Aku nggak bisa ikut campur urusan ini. Apalagi ketua yang harus turun tangan sendiri. Dan kamu, pelacur, ikut juga. Makanya kamu berani pukul aku. Bro, ternyata ada yang nyimpen duluan. Bajingan. Tapi maaf ya. Hari ini kamu harus mati. Leilai, kamu kira aku ini kamu. Mau perang? Ya. Kalau enggak, jangan pukul aku. Coba pukul aku. Kamu pukul aku, Yunzo nggak bakal tinggal diam. Cari mati? Ya kamu. Demi kepentingan sendiri. Sampai bikin Yunzo kacau balau. Aku panggil kamu binatang. Hina aku sekali ini. Bocah, kayaknya kamu memang cari masalah hari ini. Ya, oke, tunggu saja. Ketua, geng King Bang ada masalah. Tolong segera bertindak. Kunlun di depan. Aku bisa menunggu kalian. Ketua ada di sini. Aku adalah aku sekarang. Oh, Anda sudah datang. Xing Chen, aku sibuk, cepat saja. Ah, Ketua. Xing Chen ada urusan penting mau ketemu Anda. Dewa Perang. Ini urusan Qin Bang. Yakin mau lakukan ini? Nangong, ketua itu adik dari tunangan Tuan Li dari Thunder 7. Makanya Tuan Li yang ngasih pelajaran ke kamu. Cuma urusan sepele ini. Pejuang, kamu juga orang penting di awan itu. Iya, saya paham. Siapa yang mulai duluan? Kalau aku, berarti kamu yang mulai duluan. Ini adalah yang terbesar di manga. Suruh aku potong tangan sendiri. Dasar bajingan, berani melawan Lin Xian. Cari mati ya kamu. Awalnya aku masih mau biarin utuh, tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Catatan naga Tianxuan. Kamu siapa? 1000 tinju raksasa. Kamu siapa? Maaf kalau saya menyinggung Anda. Sekarang masih perlu saya minta maaf lagi. Dasar brengsek, berani melawan Lin Xian. Bangkitlah. Kalian berdua pecundang. Siapa yang kasih makan kalian? Berani-beraninya, minggir. Kayaknya sekarang kalian bakal makan ini. Fajra Nangong Zantian. Hormat kepada dewa tertinggi Rulai. Apa itu dewa tertinggi? Aku benar-benar menyinggung. Dewa tertinggi? Ampunilah aku. Aku buta, tidak mengenal gunung besar. Mohon maafkan aku. Dewa, mohon maafkan. Aku bawahannya terlalu berlebihan menggunakan kekuatan. Dua penjahat ini. Aku akan kembali dan menindak mereka sesuai aturan geng. Untuk sementara biarkan mereka hidup. Nanti di pesta Yufeng aku akan minta maaf atas nama adik ketujuhku. Dan identitasku harus dijaga kerahasiaannya. Kalau sampai bocor. Baik. Hei Mingyang, kamu di mana? Kenapa tidak angkat telepon terus? Ada apa kamu cari aku? Kakak pergi ke klub untuk cari Chen Tiansheng demi menyelamatkanmu. Dia bilang sebelum pergi harus telepon kamu dulu, untuk memastikan kamu aman. Apa? Xiao Sui. Ke klub mana? Apa yang terjadi? Klub Huangpi, nomor 30. Tuan Chen, kapan tepatnya Anda akan cari Feisho untuk menyelamatkan Liang? Segera. Minum dulu segelas ini baru telepon dia. Ahahaha. Kayaknya kamu nggak serius sama sekali. Aku mending pergi saja, bajingan. Aku sudah kasih muka, ya kan? Sekarang kamu yang minta padaku. Suruh kamu temani minum saja kamu nggak mau. Ya sudah, nanti jalan aja. Ah, bajingan. Berani-beraninya kamu gigit aku. Tuan Chen, aku janji akan membela Linglong di dunia ini. Kamu bohong padaku. Kamu sama sekali nggak telepon buat putus. Diam saja ya.
Kamu rawat aku dengan baik. Memohon pada saya adalah kehormatan bagimu, Tuan Muda. Mainkan trik 3 benar 9 panas denganku. Hahaha. Tunggu sampai kamu makan pil gairah ini. Saat itulah kamu yang akan memohon padaku untuk naik ke atasmu. Hahaha, berhenti. Kamu cari mati. Ah 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 ah. Kamu belum mati. Benarkah? Kenapa aku harus memohon padanya? Bukankah itu seperti domba masuk mulut harimau? Semua ini karena kamu. Kalau kamu tidak datang memohon pada Tuan Chen, kamu akan mati. Xiao Sui, Xiao Sui. Kamu sudah menyinggung orang kuat. Kamu kira aku, Chen Tianyo, mudah diintimidasi? Si harimau terbang yang lemah itu sekarang cari mati. Datang ke sini mencariku. Sekarang juga. Segera ke klub istana, kamar 301. Aku akan menahan dia untuk kalian. Baik, baik, baik. Hahaha, keluar. Keluar. Lari kemana kamu? Kekuatan geng King Bang sangat besar. Bahkan lari ke seluruh ruang VIP pun tidak mungkin lolos. Bagaimana kalau begini? Mei Niang. Memohon padaku. Kamu berlutut dan memohon padaku. Aku bisa membantumu memohon keringanan. Gimana? Hahaha. Ah. Kamu masih mau berteriak. Ayo, aku lihat kamu berani tidak menggerakkan jari tanganmu. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak berani aku pukul. Di dunia ini tidak ada tempat yang tidak berani aku datangi. Aku akan menghancurkan seluruh musim semi dan musim panasmu. Tuan Song, tadi Tuan Chen lupa. Apakah Anda butuh saya, seorang penguasa Yunzhou, sendiri? Oh iya, Anda yang bertanggung jawab atas keamanan pesta Yufeng. Tuan Besar. Ada perintah apa? Pesta Yufeng? Untuk siapa aku siapkan keamanan ini? Kalau ada kebutuhan. Aku mengerti, aku akan siapkan dengan baik, silakan jalan dulu. Kamu bilang kamu baik-baik saja. Kamu kembali ke Kyuga, aku malah mengoyakmu. Mulai sekarang kalau ada masalah lagi, kaki kamu akan hancur, Tuan. Kalian akhirnya datang juga, Chen Tiansheng. Kamu baru saja telepon aku. Betul, itu aku, nekat sekali. Tidak hanya memukul Tiansheng. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Pukul aku saja. Ini kan wilayah geng King Bang kalian. Bukankah itu kepala rumah sakit? Kalau begitu, kenapa Tuan Lin memukulmu? Tuan apa? Cuma menantu yang belum resmi, kecil banget. Dia cuma orang rendahan. Mana bisa dia disebut Tuan? Aduh. Ayahnya datang mencarimu. Kamu percaya? Siapa tahu dia malah datang sendiri ke sini. Dia malah mengajak aku ke sini. Ini ada keadilan gak sih? Yang mulia Kaisar, kenapa kamu pukul aku? Aku ini anak Jenderal Yunzhou loh. Pukul aku lagi. Kayaknya ini sudah harus selesai, ya. Kambing bodoh butuh waktu lama segitu. Aduh, untung aku nggak kena imbasnya. Si Xiao Liang dari keluarga Xiao itu anak nakal. Kalau udah musuhi orang, mana ada yang nggak kena akibatnya? Siapa bilang aku mati? Kok kamu masih hidup? Kamu pegang semua kekuatan geng King Bang di Yunzhong. Kamu kok bisa balik? Nenek dari Departemen Ilmu Pengetahuan. Wah, kamu ini, dasar. Berani banget kamu sekarang. Sampai berani lawan aku. Pernikahan yang dianugerahkan raja. Keluarga Xiao seenaknya sendiri. Orang yang harus diurus itu kamu. Aku takut nanti. Wow,
Xiao Xiao minta maaf ke kepala keluarga kami. Aku pasti akan mengikatmu di depan kepala bandit dan keluarga Chen. Nenek Xiao, aku hormat kamu sebagai sesepuh keluarga Xiao. Tapi aku sarankan jangan terlalu serakah. Kamu kira aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu? Orang. Bawa si sampah ini turun, kasih makan tambahan. Jangan. Kamu nggak apa-apa. Nenek. Kambing itu jangan diganggu. Dia kenal orang-orang dekat raja. Kalau dia diganggu, keluarga Xiao bisa hancur lebur. Apa? Dia juga kenal orang dekat raja. Ah iya, paman kedua, Nenek, Lin yang memang kenal orang dekat raja. Ayo. Yunyang, bukan. Duduk dulu, ayo, hehe. Silakan duduk, hehe. Liang, dulu aku salah nilai kamu. Nggak nyangka kamu punya kemampuan sebesar ini. Hahaha, Komandan. Kamu tahu nggak soal Liang dan kepala bandit itu? Dia bisa kabur gimana? Sampai itu beruntung banget ya. Karena diadakannya pesta Yufeng, Yunzhou sampai dikunci total. Sang dewa perang inspeksi ke Qingbang. Kebetulan bisa nyelamatin nyawa sampah ini. Kok sang dewa perang bisa nyelamatin dia? Ini benar-benar orang di sekitar penguasa negara. Sudah saya tanyakan. Dia punya koki kerajaan yang dia kenal. Kamu pikir koki bisa punya kemampuan sehebat apa sih? Apa dia bisa ikut campur urusan geng King? Oh. Ternyata begitu ya. Hari ini Mianyang bukan cuma merusak rencanaku, tapi juga bikin aku kena pukul. Aku kasih tahu, aku lagi marah banget sekarang. Surat undangan pesta bulan dari keluarga Xiao, kasih ke aku. Terbang. Lingyang, selama kamu bisa membuat orang di belakangmu, membantu keluarga Xiao mendapatkan pengampunan dari penguasa negara, membantu keluarga Xiao mengembalikan gelar, bertemu keluarga Xiao. Sudah ya, aku tertipu olehnya. Ah, Kamu tertipu apa? sialan. Orang di belakangnya sama sekali bukan orang penting. Dia cuma prajurit biasa. Prajurit biasa bisa punya kemampuan sehebat apa sih? Lingyang itu masih hidup. Hah? Itu cuma keberuntungan dia. Kebetulan ketemu Panglima Perang yang merawatnya. Panglima Perang benci kejahatan. Jadi sekalian menyelamatkan Lingyang. Menyelamatkan keluarga Xiao kita. Berhayalah. Xiao Sui, omu itu ngomong bener kan? Aku sudah tahu. Sampah ya tetap sampah. Anak ini masih sok hebat aja. Anggap itu keberuntunganmu, Tuan Muda. Sekarang. Surat undangan itu batal. Kamu memang bawa sial. Lagi-lagi keluarga Chen. Sejak kamu datang ke keluarga Xiao gak pernah tenang. Mulai sekarang, keluarga Xiao putus hubungan denganmu. Setelah ini kamu gak boleh menginjakan kaki di keluarga Xiao setengah langkah pun. Kalau kamu masih terus berurusan dengan dia, aku anggap kamu bukan cucuku lagi. Permintaan sepele dari Yu Fengyan. Soal keluarga Chen. Aku cuma perlu satu telepon untuk mengacak-acak semuanya. Aku cuma perlu satu telepon untuk menyelesaikannya. Hahaha, cuma satu telepon bisa menyelesaikan semuanya. Ternyata punya kemampuan sehebat itu ya. Kalau kamu bisa dapatkan kembali surat undangan pesta saudara kerajaan, aku setuju kamu dan Jiang Sui menikah. Baiklah, anak baik. Benar-benar menguntungkan. Selamat pagi, Xiao Sui. Bagaimana dengan Xiao Yu? Kenapa dia belum sarapan? Dia sudah pergi sejak pagi. Sarapan ini khusus aku simpan untukmu. Disimpan untuk aku. Xiao Yu sudah tahu kesalahannya. Makanya dia sengaja buatkan sarapan ini untukmu. Makan saja. Tunggu aku dingin dulu.
Kamu itu. Yunyang, kalian cepat pergi. Dengar-dengar hari ini ada pelelangan. Mungkin itu undangan pesta Yufeng. Sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu apa? Itu kan undangan pesta Yufeng. Pergi lihat dulu saja. Sarapan belum makan, Xiao Sui. Selamat datang semua di lokasi pelelangan kami. Semua barang lelang hari ini disumbangkan oleh dermawan. Nilai barang lelang ada yang tinggi dan rendah. Tapi, niat baiknya nggak ada yang lebih rendah atau tinggi. Barang lelang berikut agak spesial. Disumbangkan oleh tamu misterius kami. Ini gambar dari seorang anak kecil yang sakit kanker. Meskipun karya anak-anak, tapi sangat bermakna. Harga mulai 100 yuan. 1000 yuan. Di acara sebesar ini malah ada gadis kecil. Berarti bisnisnya. Rp2.000 yuan, bagus. Sepertinya, tamu kita hari ini semua berhati mulia. Ada yang mau ikut lelang lagi? 3000 yuan. 3.000 yuan sekali. Saya tawar 30.000. Saya juga 30.000. Kamu yakin? Kenapa dia bisa gila di sini? Keluarga macam apa ini? 30.000 buat beli coretan anak kecil. Ini namanya kasih sayang. Anak bangsawan Han ini, benar-benar berhati mulia banget. Cuma 30.000. Buat keluarga Han itu cuma setetes air di lautan. Hahaha. 40.000 cuma 40.000. Saya tawar 100.000. Leyang, kamu masih ikut? Rp1.000.000. Tuan 1 juta. Kamu yakin? Karena ini pelelangan amal. Jadi bisa bantu orang lain. Ada yang mau 1 juta? 1 juta sekali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Mari kita ucapkan selamat untuk tuan ini. Lin Yang, kamu itu orang miskin. Sehari-hari cuma numpang makan di keluarga Xiao. Dari mana kamu dapat 1 juta buat pamer? Kalau aku jadi kamu, kalau hari ini bisa keluarkan 1 juta, aku akan laporin bapaknya. Kalau nggak bisa keluarin, berani nggak kamu sujud minta maaf sama aku? Tuan Han. Apa itu serius? Hahaha, tapi aku bilang dulu ya. Jangan pakai uang Xiao Sui buat nutupinnya. Halo. Dalam 3 menit, terhubung. Ibu, kamu nggak lagi bikin masalah aneh-aneh, kan? Mana mungkin, cuma masalah kecil. Gampang banget. Kamu jangan-jangan pinjam uang online-nya. Mei Yang, ya. Aku tahu kamu pengen pamer di depan Xiao Sui. Tapi naga ya tetap naga. Phoenix ya tetap Phoenix. Orang kayak kamu yang paling bawah. Berjuang seumur hidup. Mau naik juga nggak bakal sampai. Kamu datang buat ngasih dia duit ya? Kok 2 tangan kosong gitu? Ngasih duit apa sih? Hahaha. Lin Yang, ya. Hampir saja aku ketipu sama kamu. Kamu ini jago banget aktingnya. Benar-benar yang paling hebat yang pernah aku lihat. Hahaha. Orang kayak gini kelihatan jelas nggak punya duit. So keren di sini. Sekarang pasti nggak bisa keluarin 100 juta. Duh, zaman sekarang ya. Masih ada orang segaring ini. Aku malah kasihan sama dia. Capek ya? Tuan Lin, saya Liu Yu, asisten keuangan khusus dari Bank Longteng. Barang yang Anda pesan sudah sampai. Tuan Lin, saya Liu Yu, asisten keuangan khusus dari Bank Nonghang. Barang yang Anda pesan sudah sampai. Wah, Tuan Lin. Ini 100 juta, perlu dihitung. Tidak perlu.
Halo, uang saya sudah sampai. Tuan Han tadi ngomong apa ya? Tidak. Bukannya tadi dia teriak kalau cuma perlu keluarkan 100 juta. Terus mau dipanggil Bapak, kan? Panggil, panggil, panggil dong. Pinjam uang pasti diatur sama Xiao Sui. Han Xiaowen, jangan ngeles ya. Aku nggak bantu kamu loh. Kayaknya tuan ini masih ragu sama identitasku. Aku asisten keuangan khusus kartu hitam tertinggi Bank Longteng. Nomor 007, cuma melayani pemilik rekening saja. Kartu hitam tertinggi. Itu cuma ada 50 lembar di seluruh negeri. Hanya miliarder yang bisa dapat. Ini bukan soal duit semata. Iya. Aturannya gimana sih ini? Tuan Han, jangan sampai kamu mengecewakan seluruh Yunzhou. Ya dong, ya dong. Hahaha. Aku teman baik Tuan Lin. Aku pamit dulu ya. Ada yang mengundang kalian berdua untuk bertemu di ruang VIP. Silakan ke sini. Kami, undangan kami. Ternyata kamu raja negara. Tuan ini, apakah Anda ada keperluan datang ke sini? Gadis kecil. Kenapa hari ini kamu tidak melarang pacarmu mengambil gambar coretan itu? Dia cuma ingin berbuat baik. Kenapa aku harus melarang dia? Lagi pula aku ini orang yang setia. Setia apa sih? Apakah Anda tahu tentang undangan jamuan Yufeng? Undangan jamuan Yufeng. Apakah ini? Benar-benar sebuah undangan jamuan. Tuan ini, apakah Anda berkenan menjual undangan ini kepada saya? Kami akan memberikan harga yang memuaskan Anda. Apakah ini sangat berharga? Aku suka kamu. Ini untuk kamu. Tidak, tidak, tidak. Hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima barangmu begitu saja. Di kartu ini ada semua tabunganku. Sekitar 5 juta. Terimalah. Usiaku sudah tua. Kalau mau undangan ini juga tidak ada gunanya. Kalau kamu tetap mau memberiku uang, aku akan memberikannya ke orang lain saja. Xiao Sui, kalau ini memang niat baik orang lain, kita terima saja. Pegang saja. Terima kasih banyak ya. Ling Er, aku duluan bawa undangannya ke nenek. Kamu pulang sendiri saja ya. Kamu ini lagi ngapain sih? Yang mulia raja. Aku malu. Aku sebelumnya diam-diam jadi orang yang menyayangi keluarga Xiao. Kali ini datang untuk marahin dia. Sekalian lihat-lihat. Seperti apa calon putri kita nanti. Setelah lihat, memang bagus sekali hahaha. Nenek. Aku sudah dapat undangannya. Bagus, bagus, hahaha. Ternyata dapat undangannya. Xiao Sui, kamu benar-benar cucuku yang baik. Sebenarnya semua berkat Lin Yang. Bisa bawa Lin Yang ke jamuan Yufeng. Bisa, tapi kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia bikin masalah. Xiao Sui, ini adalah pusaka keluarga Xiao yang diwariskan turun-temurun. Besok kamu pakai ini sebagai perwakilan keluarga Xiao yang malu-maluin. Memohon ampunan. Ternyata ini Gyokilin dari Jiuzhou. Gyokilin Jiuzhou ini bisa diberikan ke tuan yang mengadakan jamuan Yuhuang. Ini juga keberuntungan keluarga Xiao. Harus dijaga dengan baik ya.
Xiao Sui. Xiao Yu, kalian kok berani datang ke sini juga? Tuan Chen, keluarga Xiao kami punya undangan. Kenapa kami tidak boleh datang? Siapa berani kasih kalian undangan keluarga Xiao? Ini jelas-jelas mau melawan keluarga Chen kita. Shen Xiao, keluarga Chen kamu cuma kepala wilayah Yunzu kan, bukan penguasa tunggal. Ini apa sih? Biar aku lihat. Ini apa ya? Aku lihat dulu. Es krim. Tuan Chen, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain ya? Kilin Gyoku. Lin Tiansheng, kamu berani hancurin hadiah keluarga Xiao kami. Oh ini hadiah ya? Hahaha, bagus banget. Biar aku lega. Lin Tiansheng, kamu penipu. Gimana nih? Giok ini mau aku persembahkan ke nyonya besar malam ini. Nenek tahu pasti gak bakal maafin aku. Xiao Sui, Xiao Yu, ada apa ini? Ling Er, Chen Tiansheng hancurin hadiah keluarga Xiao kami. Nenek bakal marah banget kalau tahu. Gak apa-apa, aku yang urus. Jessie. Xiao Sui, kenapa lama banget baru datang? Kilin Giokmu mana? Nenek tua, killing giokmu gak sengaja aku pecahin. Mohon maaf ya. Apa? Kamu pecahin pusaka keluarga Xiao kami. Duduk dulu, Yunyang ini terlalu berani. Omong kosong, Yunyang memang bawa sial. Keluarganya sendiri sudah kena sial belum cukup. Sekarang mau bawa sial ke keluarga Xiao kami. Xiao Tianhai, kamu cari mati ya. Berani-beraninya kamu gonggong ke aku. Pecahin pusaka di patung keluarga Xiao kami. Saat orang besar turun, itu artinya ajalmu sudah dekat. Cukup, Nenek. Kilin Giok itu yang pecahin Chen Tiansheng. Gak ada hubungannya sama Lin Yang. Xiao Sui, kamu masih bela orang sial ini. Pecahin hadiah itu hukuman mati. Pecahin hadiah itu hukuman mati. Kamu pecahin pusaka keluarga kami. Mati 10 kali pun pantas buat kamu. Nenek tua, killing giok ini memang berharga. Tapi itu cuma benda mati. Apa bisa lebih penting dari nyawa manusia? Giok suci ini memang lebih penting dari nyawamu yang hina. Katanya cuma batu tua. Xiao Sui, jangan sedih. Aku akan buatkan yang lebih bagus buat kamu. Sampah ini mau kabur. Ibu, langsung tangkap dia. Di sini tamu banyak. Semua orang penting. Kalau gak sengaja menyinggung orang penting, keluarga Xiao kita selesai. Nenek beneran tiap hari kena pecahin. Uangnya juga dipikirin aku nih. Tuan muda Chen sudah datang ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Xiao Yu, duduklah. Begitu dengar Lin yang memecahkan, kamu langsung teriak-teriak. Padahal jelas itu Chen Tiansheng yang melakukannya. Kenapa tidak bilang dia berani-beraninya? Dengan status Chen Tiansheng, meskipun memang dia yang memecahkan, kamu juga harus bilang ke orang lain kalau Lin yang memecahkan. Lin yang memecahkan. Nenek, bagaimana bisa kamu seperti ini? Lin yang kan suamiku. Sebentar lagi dia bukan suamiku lagi. Nenek tua. Silakan lihat batu giok kuno ini. HMPH. Lagi-lagi dapat dari mana? Barang rongsokan juga berani dibawa ke nenek tua. Kamu kira dengan begitu bisa menebus kesalahanmu? Nenek tua. Ya. Ini batu giok tebing kuno. Yunyang ini adalah batu giok kuno nomor 1 dari 10 besar. Sudah lama hilang. Kamu dapat dari mana? Oh ini dari orang lain. Dari orang lain. Mangkuk berharga seperti ini diberikan padamu. Kamu kira kami bodoh ya? Siapa bilang? Itu barang curian. Batu giok tebing kuno ini mungkin milik orang penting. Cepat bawa pergi. Jangan sampai bawa malapetaka bagi keluarga Xiao kami. Cepat bawa pergi. Bawa pergi, Mas. Aku tahu kamu lakukan ini demi aku. Tapi kamu juga tidak boleh demi aku. Kakak ipar, bagaimana bisa mencuri barang? Cepat kembalikan pada orangnya. Uang ini aku yang temukan.
Kalau begitu kamu temukan di mana? Aku lihat dulu. Benar-benar batu giok Suanyang. Bukankah batu giok ini ada di gudang harta negara? Ayah, batu giok ini ada di gudang harta raja. Betul, batu giok ini. Dulu aku yang antar sendiri ke gudang harta raja. Kamu berani mencuri dari gudang harta raja. Perdana Menteri, tolong beri kesaksian untuk keluarga Xiao kami. Batu itu dicuri Lin Yang. Sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao kami. Lin Yang, jujurlah, batu giok ini palsu. Hahaha. Liang, aku rasa kamu sudah gila. Sampai berani ambil harta negara. Sekarang malah berani hina penghormatan negara. Baiklah, kalau kamu ingin mati. Aku permudah jalanmu. Ayo, cepat pergi dari sini. Kalau tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Jalan terus, mimpi keras kepala. Mati cepat, reinkarnasi cepat juga. Mati cepat, reinkarnasi cepat juga. Paman, cepat lepaskan Kijang, lepaskan dia. Dia ini pencuri negara kelas berat. Itu bahkan ada hadiah pemburuan, loh. Kekayaan dan kemewahan semua tergantung pada dia, Tuan. Ini dia bocahnya, mencuri harta karun negara. Ini dosa besar yang bisa menyeret seluruh keluarga sampai 9 generasi. Mencuri harta karun negara? Ya, bocah, kenapa aku nggak pernah dengar ada pencurian di gudang negara? Yang kamu pegang itu adalah permata kuno nomor 1, permata kuno Suanyang. Itu milik ayahku. Hadiah negara yang diantar langsung oleh kepala Yunzhou. Percaya atau tidak? Ada di tangan bocah ini. Lihat ini. Jadi kamu orangnya Liu Song? Ya, maafkan saya. Maaf, Mbak istri. Ikut saya sebentar. Ke ruang penyimpanan rahasia. Tidak, Tuan penjaga. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tunanganku tidak mungkin mencuri barang. Apalagi menyentuh harta karun seperti ini. Lagi pula dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Mungkin bahkan tidak tahu di mana gudang negara itu. Sekarang, bukti saksi dan barang bukti sudah lengkap. Kamu masih membela si durhaka ini. Wajah keluarga Xiao benar-benar kamu permalukan. Diumumkan mulai hari ini, Xiao Sui dan Lin Yang diusir dari keluarga Xiao. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Xiao. Nenek, kakak. Dia diam, Xiao Yu. Kamu juga mau diusir dari rumah. Nenekku. Putri datang. Tikus. Ternyata dia. Kami hormat menyapa. Yang mulia Kaisar. Tidak usah hormat, selamat datang di acara megah hari ini. Pasti kalian sudah dengar kabar tentang pesta Phoenix kerajaan hari ini. Aku cuma tamu undangan. Tokoh utama sebenarnya orang lain. Entah siapa tokoh besar itu. Sampai raja sendiri turun tangan hadir. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Dewa tertinggi negara Xia kita. Tuan Kijang. Baik. Baik. Hormat kepada dewa tertinggi. Hormat kepada dewa tertinggi. Hormat kepada dewa tertinggi. Benarkah ini? Ternyata memang dewa tertinggi. Kalau ketemu dewa perang, aku juga harus hormat sama calon kakakku. Kamu malah mengira dewa tertinggi itu pencuri. Ternyata selama ini memang begitu. Aku salah. Aku selalu menyuruh dewa tertinggi keluar dari keluarga Xiao. Di hari bahagia ini, aku mengumumkan sesuatu. Mengukuhkan putri sulung keluarga Xiao dari Yunzhou, Xiao Sui, sebagai putri Jun negara Xia. Gelarnya adalah bulan purnama. Kakak, kamu dengar nggak? Kamu sudah diangkat jadi putri Jun. Kamu sekarang putri Jun. Ayah. Tolong aku sudah menyinggung banyak putri Jun. Aku sudah bilang dari dulu, identitas Ling Yang itu nggak biasa. Aku suruh kamu jangan ganggu dia dan gurumu. Murid cepat daftar ikut medan perang Asura. Jangan sampai menyeret seluruh keluarga Chen. Dewa bumi dan rakaku, aku masih. Kamu ngapain lagi? Guru jadi sombong karena kamu.
Tolak undanganmu. Kamu sekretaris. Ayah, bangunlah. Ayah, cepat panggil orang, cepat. Ayah, bangunlah. Xiao Sui. Selamat ulang tahun. Kamu suka hadiah ulang tahun ini? Kamu suka hadiah ulang tahun ini? Liang. Aku nggak sedang bermimpi, kan? Bukan, ini bukan mimpi. Swear. Kamu sekarang adalah Putri Jun. Putri Jun bulan purnama dari seluruh negara Xia. Aduh, Xiao Sui, cucu keberuntunganku. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Xiao. Hahaha, Xiao Sui. Semua tadi salah paman kedua. Jangan dipikirin ya. Paman kedua, nenek, kalian masih ingat kakakku dan suaminya. Baru saja diusir dari keluarga Xiao, kan? Itu cuma omongan marah nenek. Nenek mana mungkin sekejam itu. Ah, Xiao Sui, kamu setuju, kan? Xiao Sui. Hahaha, semua ini benar adanya. Betul, swear. Semuanya benar. Liang. Maafkan aku. Jangan bilang maaf. Justru aku yang harus minta maaf padamu. Selama ini aku sudah banyak berhutang budi padamu, Xiao Sui. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku mencintaimu dengan sepenuh hati, menjagamu seumur hidup. Aku mau.